Baik, kita akan lanjutkan lagi bicara dengan Rosa mengenai kekerasan yang diterimanya. Tapi saat ini kita ada seorang yang mungkin sudah dikenal juga, Chef Aiko. Ternyata punya mengalami diguna-guna katanya. Seperti apa? Biarkan Aiko sendiri yang cerita ya. Kita panggilkan langsung Chef Aiko. Halo Chef. Halo. Selamat pagi. Hari ini nggak masak dulu ya. Kita cerita-cerita dulu ya. Kita cerita dulu. Masaknya udah di rumah tadi subuh. Iya, harusnya dibawa ke sini Chef. Ini dengan Ustazah Oki dan juga psikolog kita Mbak Vera. Sudah hadir Mbak Aiko. Silakan Mbak Aiko duduk dulu. Jadi baru tahu ceritanya pernah ada masa-masa diguna-guna gitu. Emang rasanya seperti apa sih waktu itu? Itu di 2013 ya, dengan mungkin akunya sendiri belum kebuka ya. Maksudnya kemampuan aku itu belum kebuka. Akhirnya aku cuma apa nih maksudnya? indra keenam, indigo dari kecil. Aku lanjutin lagi di cerita yang itu. Jadi di rumah tuh mulai banyak bangkai. Terus di bangkai ayam ya. Tiap hari ada yang lempar, Nah setelah itu, Tapi nggak pernah tahu siapa yang lempar gitu, maksudnya? enggak, tahu pagi-pagi ada gitu. Terus di pot itu kayak ada bungkusan hitam. Dalamnya kayak ada tulang burung atau ayam. Dan itu pasti di pohon yang aku senengin gitu loh, maksudnya yang aku suka. Dan setelah itu ya wallahu alam gitu ya. Dan setelah itu satu persatu binatang kesayanganku mati. Sampai aku punya guguk ya, maksudnya punya peliharaan yang aku sayang banget, itu juga mati. Itu matinya karena memang diracun kah, sakit atau apa? Enggak ada efek apa-apa, masih main-main siang sampai malam gitu. Pagi-pagi aku lihat kok lemas. Aku bawa ke dokter, kata dokter udah nggak bisa ketolong lagi gitu. Udah sampai ke dokter mati. Terus yang aku alamin, dampaknya dari semua itu adalah aku tidak menerima kerjaan selama 3 bulan. Selalu aku tolak kepala, nggak ngapa-ngapain. Ditolak itu dalam arti kata alasannya adalah? Males, bawaannya males. Akunya nggak mau. Terus kayak aduh, aku malas deh ketemu orang-orang. Aku pengennya di rumah, nothing to do, kesana kesini, bengong. Terus aku tuh bisa marahnya tuh sampai aku pernah mecahin kaca. Marah sama orang rumah tuh aku mecahin kaca lemari. Hal seperti apa bisa marah sampai sedemikian? Kesenggol dikit aja. Jadi out of control gitu, langsung pecah. Maaf, tapi sebelumnya begitu juga apa enggak? Enggak, sama sekali enggak. Jadi kamu juga ngerasa aneh nggak waktu itu kok bisa marah sampai gitu? Aku sih anehnya, mungkin ini aku lagi dalam masa-masa yang sulit, dalam arti kata mungkin aku lagi banyak pikiran. Tapi enggak, saat itu lagi happy-happynya, lagi banyak kerjaannya, lagi banyak temen, lagi banyak gebetan mungkin ya. Banyak yang senang gitu ya. Jadi aku pikir ya happy aja gitu. Tiba-tiba berubah drastis dengan keadaan yang seperti itu. Dan efek yang terberatnya dari proses itu, kamu rasanya apa? Marah aku out of control sekali. Jadi satu meja, aku kan bulat ya, itu cukup 6 meja. Dan itu kalau misalnya hidangan apa aku salah dikit, gitu lah. Nah, orang-orang di sekitar kamu serem gak sih lihatnya kamu begitu? Pada nggak mau deket, jadinya pada takut gitu aja. Nggak mau yang ngobrol sama aku terlalu lama, cukup seperlunya. Yang kerja di rumah juga seperti itu gitu loh. Sampai ada yang kerja ya aku mungkin bisa minta maaf sekarang sama yang ngurusin aku selama 8 tahunnya. 8 tahun akhirnya keluar karena memang gak tahan dengan 3 bulan itu, dengan keadaanku seperti itu. Mbak Vera, ini gimana ya kalau memang kondisinya kata Aiko kan tadi sebelumnya nggak pernah kayak gini, tapi tiba-tiba ada momen kok dia bisa begini. Cuma kalau menurut Mbak Vera dalam psikologi ya, kan kalau perempuan misalnya mau datang bulan kan suka ada momen-momen kayaknya berubah gitu, maunya dicolok sedikit gonggong gitu kan. Ini ya nggak, ketawa bener nggak kan suka gitu ya, gimana sih Mbak Vera? Nah, begini ya, jadi kita hati-hati dulu. Kalau kita ngomong tentang guna-guna, kita ngomong sesuatu yang di luar ilmiah. Ya, psikologi betul-betul sangat ilmiah, nggak ngomongin yang pseudo science gitu ya, apalagi di luar yang ilmiah. Jadi maksudnya begini, pada saat Anda melihat
bahwa ada sesuatu yang mati dilempar, sebetulnya itu bisa sangat tidak memengaruhi Anda loh. Asalkan Anda punya sugestinya. Sugesti ini dalam bahasa psikoanalisisnya, ya. Tapi ada bahasa lainnya, skema namanya. Jadi ketika kita punya skema bahwa ini diguna-guna nih kayaknya, tiba-tiba alam bawah sadar, ingat alam bawah sadar itu kalau ini kesadaran, alam bawah sadar itu segede. Iya. Ya ibarat gunung es, dia puncaknya saja kesadaran, alam bawah sadar itu kekuatannya luar biasa. Ketika Anda mensugesti diri Anda bahwa sedang diguna-guna dan akan memengaruhi perilaku Anda, tiba-tiba Anda akan terpengaruh tanpa sebab, digoyang oleh alam bawah sadar Anda emosinya, dan emosi itu lucu kayak gelombang ya, sometimes di atas, sometimes di bawah, dan perubahan mood itu normal. Menjadi tidak normal ketika alam bawah sadar ikut menggoncang emosi Anda sehingga kadangkala menampilkan aksi-aksi persis borderline personality. Kepribadiannya jadi seperti begini loh, mudah ngamuk-ngamuk, jadi tantrum, jadi sedikit-sedikit wah gitu, dan merasa ini penting banget nih gitu ya, saya tuh penting jadi jangan ada yang gitu misalnya, saya merasa, dan seterusnya. Jadi dampaknya ketika emosi Anda bergelombang terkait alam bawah sadar punya kekuatan karena sugesti yang Anda bikin sendiri. Aku belum bersugesti saat itu. Nah, tadi ingat ketika dilempar menemukan tulang belulang dan lain-lain, ya udahlah gitu. Udahlah gitu. ya. Kapan mikir bahwa itu adalah guna-guna? Di saat saudaranya aku itu pas ada ceceran darah itu sampai ke tembok pagar itu penuh semua. What do you think about it? Jadi ketika lihat ceceran darah, apa yang ada di pikiran Anda pertama kali? Paling tikus apa ayam mati aku gitu, karena aku punya ayam di depan MKT banyak. Di situ belum bikin sugesti apapun, belum. Tapi Anda sudah merasa terpengaruh tanpa pernah kepikiran bahwa itu adalah, karena tadi Mbak Aiko sempat mengatakan punya indera keenam yang mestinya mau dibuka atau itu tidak belum. dibuka. Itu sebelum itu sama sekali. Sebelum itu, karena memang guru ngajinya aku memang dia berkata akan terbuka di saat menjelang umur 25, karena saya nggak bisa menutup seutuhnya. Baik. Jadi sebelum kita bicara ini ya soal guru ngaji ini saya mau nanya sama Ustazah jadinya. Ini kalau tadi dari secara psikologi katanya nggak ada. Ini kan mungkin secara sadar nggak sadar ngelihat darah, saya sih jijik, takut, kok ada di situ ya, secara logis aja gitu mikir kok bisa nyampe di sini darahnya, siapa yang darah siapa, kan pasti ada kayak gitu-gitu. Kalau secara Islamnya? Iya, kalau di psikologi ilmiah, kalau Islam kita harus percaya dengan hal-hal yang gaib. Namun kita harus jangan bilang misalnya begini, ada darah, oh ini guna-guna, oh ini sihir, itu setan sama jin senang banget Bu. Itu yang namanya jin, tubuhnya tuh makin gede, bangga dia. Kenapa? Gara-gara aku nih, jadinya dia begitu. Tapi kalau kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita berzikir kecil, jin itu jadi kayak lalat. Jadi kalau ada hal-hal gitu cuekin aja. Oh, nilai mainan dia ya biarin aja dia main-main gitu ya. Kemudian apalagi yang harus difikirkan ketika ada hal-hal terjadi seperti itu, ingat bahwa jin kan ada jin muslim, ada jin usil. Ini mungkin kerjaannya jin usil. Ya udah, dikatakan dalam sebuah hadis apa? Bahwa jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Maka bacakanlah surat Al-Baqarah kalau nggak pengen ada jin-jin yang ada di dalam rumah. Jadi silahkan membaca ngaji zaman sekarang gampang, puter murotal MP3 kaset. Jangan tiap hari begitu, tetap harus kita juga yang baca. Kita nggak bisa baca manggil orang boleh, tapi kan nggak tiap hari manggil orang kan Bu. Jadi diri kita juga baca supaya apa? Supaya nggak ada gangguan-gangguan. Jadi kalau ada hal-hal kayak gitu, udah cuekin aja, kita sibuk dengan zikir, kita sibuk dengan baca Al-Baqarah, baca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, insya Allah hilang. Setannya jadi kecil kayak lalat terbang deh dia. Udah ngajak ke rumahnya. Enggak, alhamdulillah sekarang udah aman. Alhamdulillah. Sempat yang guru ngajian di Jakarta sempat datang. Alhamdulillah. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ngobrolnya sama Chef Aiko. Masih ada Mbak Oki dan Mbak Vera tetap dalam Curahan Hati Perempuan.